Hai semuanya. Nama kontennya adalah nggak bisa tidur. Jadi sekarang jam setengah 4 pagi. Gue udah tidur dari jam berapa tuh? Jam 8 habis isya ya. Di akhir-akhirnya di masa karantina gue sering banget olahraga ya, hampir setiap hari gue olahraga. Dan makanya badan gue capek-capek, jadi kayak udah malam dikit udah tidur. Oke, hari ini gue mau ngomongin ini ya. Tema besarnya adalah kalau kita nggak suka sama seseorang, nggak suka itu secukupnya. Kenapa gue bilang gitu nggak suka secukupnya? Karena akhir-akhir ini gue buka sosial media, terutama Twitter, itu isinya negatif semua. Orang marah-marah semua. Orang ngasih kesebaran. Ya itu definisi menyebar kebencian itu sebenarnya. Kayak maksudnya tuh orang-orang yang kayak gue ngomongin lebih rinci lagi ya. Ini lagi banyak banget yang ngomongin masalah beberapa hari yang lalu bintang Emon, sekarang Dokter Tirta. Kayak gini deh masalahnya. Gue pelan-pelan ya, menyembangking, mengesampingkan dulu bintang Emon ya. Gue lebih fokus ke ngomongin Dokter Tirta ya. Gue tuh di Dokter Tirta tuh ada beberapa yang gue suka deh Dokter Tirta, dan ada beberapa juga yang gak gue suka di Dokter Tirta. Ya udah, ambil yang bagus-bagusnya aja. Gak semua orang bisa jadi relawan, gak semua orang tuh punya jiwa ngebantu orang gitu loh. Ngebantu orang tuh susah, karena harus ngelawan batin dulu. Di pikiran-pikirannya setiap kali kita mau berbuat, ngapain ya gue berbuat baik ya, dia udah ngelawan itu semua. Dia udah ngelawan rasa-rasa itu. Hebat gitu loh orang-orang yang bisa ngelawan hal-hal kayak gitu. Positifnya Dokter Tirta itu hebat. Dia bisa ngebantu orang berhari-hari. Kayak gue gitu disuruh ngebantu korban bencana banjir di Banten aja tuh. Gue sehari capeknya luar biasa, capek banget. Gue bangun pagi jam 6 pagi. Habis itu gue kumpul di daerah Jakarta Selatan ya, Kebayoran. Habis itu gue cabut sekitar jam 10, cabut langsung ke Banten siang. Gue bantuin, gue jadi MC anak-anak di Lebak Banten gitu. Jadi tuh kayak ada posko gitu, gue ngehibur, gue ngelawan rasa malas gue. Yaitu gue nggak suka banget ya sama bocah. Gue jujur gue nggak suka sama bocah dalam artian gini loh. Kayak gue belum tahu ilmu gimana cara kita nanganin bocah, itu gue belum ada. Jadinya ya udah, gue nating tulus aja, gue kayak ikhlas. Gue bercandain bocah, gue bercandain ibu-ibu yang nggak tahu sekolahnya gimana anaknya gara-gara lagi bencana banjir kayak gitu. Nah, balik lagi ke soal Dokter Tirta. Ya udah, Dokter Tirta tuh lihat hebatnya gitu, atau kita lihat dari sudut pandangnya yang baiknya aja. Ntar pasti dia komen gini, iya bang, kita tuh harus ngeliat orang dari seluruhnya, menyeluruh. Ada yang positif, ada yang negatif. Iya, gue juga gitu. Jangankan Dokter Tirta deh, kita berteman dengan yang kita mau aja pasti kayak gitu. Misal gue berteman nama teman gue Husen gitu. Si Husen ini punya negatif, punya positif. Negatifnya jadiin bercandaan aja, nggak usah jadiin serius. Pun mau jadiin serius itu urusan dia mau ngambil opini gue apa enggak. Di Twitter tuh udah mumet banget gue. Mumet, orang-orang tuh kayak nggak peduli gitu. Nggak peduli dalam artian tuh, gue kayak guru-guru sekarang ngomongin dalam artian nggak peduli. Yang gue maksud tuh gak ini loh, apa sih namanya, gak pikir dulu apa yang dia sampein di tweet, apa yang itu. Gue bukan belain Dokter Tirta ya, siapapun subjeknya ini, ya udahlah,
kalau nggak suka sama seseorang biasa aja gitu. Oh iya, gue nggak suka aja sama dia, udah cukup gitu loh. Nggak sukanya karena apa? Oh dia gara-gara marah-marah mulu. Ya udah, nggak usah buat treat inilah kesalahan dokter Tirta. Ya Allah, nggak perlu kayak gitu. Udah ada malaikat yang tugasnya ngecatet-catet, dicari-cari kesalahan, dicari-cari tweet zaman dulu, tweet 2010, tweet 2000 berapa. Alay ini, alay lah. Lu ngorek-ngorek kesalahan orang juga. Lu juga kalau dikorek-korek juga nggak mau kan. Kayak gue, Hilmi yang hari ini sama Hilmi yang kemarin aja udah beda. Hari ini gue dapet apa ilmunya, gue terapin apa enggak. Gue tuh capek sebenarnya. Makanya gue tuh sebenarnya pengen berhenti main sosial media, Twitter sih terutama. Karena kalau di Twitter itu kan orang cepet naik ya. Orang ngapain aja naik. Lu bikin video ya, apa tweet aja yang beda dari yang lain, pasti naik. Maksud gue yang di sini tuh udahlah, jangan apa sih namanya, jangan berlebihan lah. Kalau nggak suka sama orang biasa aja gitu loh. Kayak sosial media itu kan kayak udah nggak terlepas dari dunia kita sehari-hari gitu ya. Orang tuh pasti ngeliat sosial media, orang sosial media. Sama gini deh, kalau ibaratnya gini, kalau kita mau ke teman aja nih, kita harus cari atau jangan cari deh, ngebuat kalimatnya itu aja sedemikian rupa biar kayak gini nggak enak nih, terlalu kasar, kayak gini nge-treatnya. Anggaplah sosial media itu temen lu. Kita kayak gini enak gak ya, kita kayak gini enak ya, gitu. Jangan terlalu berlebihan, terlalu frontal. Apalagi banyak orang yang nggak kenal langsung ngebully dokter Tirta. Aduh, gue pernah dibully di Twitter. Dan teman-teman gue sendiri aja nggak ngebulinya kayak gitu. Kayak gini deh, terlepas gue juga Reza Arab ya, gue langsung Reza Arab reaksinya dia bilang gue di video gue nggak lucu, ngentot. Itu sebenarnya kurang tepat, karena pun dia nggak suka sama konten gue, dia ngereaksi kayak gitu, cukup itu dia yang nggak usah diupload. Maksudnya reaksi dia tuh nggak usah murni gitu. Maksudnya apa sih namanya, kayak hak lu lah, mulut lu untuk kotor, ngomong kasar. Tapi kan nggak tahu si dia ngereaksinya gimana, atau gua yang dapat reaksi dari Reza Arab kayak gimana. Nah itulah yang gue maksud. Semua orang tuh punya reaksinya masing-masing, tapi layak nggak diupload apa enggak. Gue nggak tahu, gue ngomong ngelantur, nggak jelas ngomong apa, karena gue susah tidur. Pokoknya intinya tuh kayak wajar ya kita bereaksi dalam satu konten, dua atau beberapa konten. Tapi ya lu tuh nggak penting-penting amat, nggak usah semua harus dikomenin. Bener, intinya itu, nggak semua harus dikomenin. Siapapun nih, yang kayak terlepas dari KKI kemarin deh yang rame-rame, gue juga ngerasa kayak gue nggak suka sama dia, tapi ya udah cukup, nggak usah di apa sih ya. Ya iya sih, banyak yang nyari panggung, bener. Makanya gue mau buat YouTube, gue suka-suka gue aja nih. Tapi gue mau mencoba keluar dari zona nyaman. Kayak dalam seminggu gue bakal upload dua kali mungkin gitu. Nama kontennya adalah keresahanku dalam 10 menit. Itu, terima kasih yang udah nonton. Maaf kalau mungkin ada salah-salah kata. Mau like, mau subscribe juga terserah.
Karena kalau kita suka pasti kita like sendiri, dan kalau kita suka pasti kita subscribe sendiri. Terima kasih udah nonton. Dah.